Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Kita lanjut bahas soal update motor VR K1 saya, cuy. Di video kali ini mungkin udah banyak banget part-part yang udah kepasang dan mungkin agak jauh berbeda di video sebelumnya yang masih kayak kosong gitu, belum ada yang kepasang. Di video kali ini udah hampir semua part kepasang, tinggal di bagian itu belakang ya, bodi belakang itu di atas udah tinggal pasang aja. Kemarin sempet mau pasang, cuman karena untuk settingan kontrol dengan BLDC-nya belum ketemu, jadi di sini aku belum pernah dipasang, cuy. Jadi biar nanti sekalian aja lah, semuanya selesai langsung aku pasang bodinya, biar enggak bongkar pasang. Jadi di update video kali ini masalahnya tinggal di bagian BLDC dan controller. Untuk settingannya belum ketemu ya. Jadi ada masalah sedikit dan ada sedikit kendala yang sampai sekarang belum terselesaikan, cuy. Nah, kita langsung bahas aja ke beberapa part yang udah kita pasang dan hasilnya seperti apa, penampilannya seperti apa, apakah pantas atau biasa aja. Yuk langsung aja kita mulai dari depan ya. Oke, di bagian depan di sini kita bisa lihat ya, di bagian depan sini warna hitamnya itu nggak salah lah aku pilih warna hitam Dove itu kayak keren banget. Kerennya itu kayak gimana ya, kereng itu kayak cowok banget lah. Jadi beda banget penampilannya dengan VR standar ya, yang sebelumnya ada warna putih dengan hijau, sekarang warnanya hitam Dove gini, jadi kesannya itu lebih maco dan keren banget menurutku. Terus apalagi dipadu dengan skok yang model seperti ini ya, slabor kolong ya, lebih terlihat keker aja sih menurutku. Nah ya mungkin kalau desain ini selera ya, bisa suka bisa juga enggak, cuman kalau menurut saya pribadi di sini cukup suka banget dan cocok banget karena desainnya seperti ini yang aku cari, cuy. Di sini untuk bagian plat nomor juga udah kita pasang. Ini kita stripping ya, stiker ya. Ini kita stiker, bukan kita cat, kita stiker. Terus di bagian baut-baut stainless juga udah kita pasang semua kayak gini ya, udah kita pasang semua dan semuanya rapi sih. Gap-gap juga, baut-baut juga kita lengkapin ya. Jadi kemarin ada beberapa baut yang hilang, cuman sekarang udah kita lengkapin biar kuat gitu, cuy, nggak terlalu berisik kalau dipakai jalan. Jadi baut-baut yang hilang, ada beberapa ini loh, pangkon-pangkon plastik yang patah. Nah di sini kita nggak bisa akalin karena udah patah dan satu-satunya cara ya kita beli partnya. Contohnya di bagian panel depan ini kita harus ganti semuanya, tapi agak mahal ya, di atas 200 ribuan. Jadi menurutku selagi ini masih bisa dipakai, saya biarin aja kayak gini. Toh yang patah cuma di bagian baut bawah sini, ke bagian sini panel belakang sini tengah. Nah selanjutnya di bagian baut-baut kecil gini kita rapikan semua. Sebelumnya ini nggak ada, cuy, baut gini itu nggak ada. Mungkin dari servis sebelumnya itu lupa masangnya atau mungkin sengaja nggak dipasang supaya bongkar pasang lebih cepat. Nah di sini kita lengkapin semua baut-bautnya. Terus di bagian wiring ya, ini wiringnya ini berantakan lagi ya. Kemarin untuk bagian controller itu udah rapi banget, cuy, udah kepasang di bagian bawah sini. Cuman kemarin karena settingannya belum ketemu, dibongkar lagi, dicoba balikan kabelnya, tetap gak ketemu. Jadi posisinya masih berantakan seperti itu. Biarin aja seperti itu sampai nanti ketemu settingan yang pas ya, cuy ya. Terus seperti ini ya wiringnya. Nah di sini kayak gini, kita udah kasih kabel tis yang fix yang nggak berubah. Di sini masih sangat-sangat berantakan, belum terlihat rapi sama sekali ya. Dan di bagian baterai kolong bawah tuh hampir nggak kelihatan ya, cuy. Ya memang bukan hampir sih ya, memang nggak kelihatan, cuy. Bagi bagian baterai yang 22Ah nya tuh hampir nggak kelihatan. Terus kabelnya ini kita kita atur serapi mungkin. Nah posisinya seperti ini ya, ini ya, kita buat seperti inilah. Nah biar bagus dan rapi. Terus di bagian sini juga ini udah kita servis ya, di bagian postepnya. Jadi ini enak banget, cuy. Ini postepnya udah kayak baru ini. Nah ini udah nggak perlu kayak tenaga lagi untuk nekan ngeluarinnya. Nah jadi nah ini enak banget. Karena untuk bagian tonjolan untuk pengait penguncinya itu udah kita
restorasi ya udah kita benerin, karena biasanya yang rusak itu cuman di bagian tonjolan penguncinya, itu nggak bisa dorong penguncinya, otomatis ini nggak bisa nutup, dan misalkan kalau ini nutup itu nggak bisa buka lagi gitu cuy. Cuman itu aja masalahnya, gampang sebenarnya. Di sini juga kita udah pasang baut stainlessnya, baut stainless kita ganti semua bautnya. Perintilan kecil ini yang membuat motor ini terlihat lebih kinclong lah, jadi terlihat lebih baru. Terus di sini juga kita kasih baut stainless. Dan di bagian masalah yang sebelumnya itu nggak terselesaikan, di video ini udah terselesaikan cuy, di bagian swing armnya ya. Mungkin nggak cuman saya ya, jadi beberapa pengguna VR pasti ada yang mengeluh soal swing arm VR Q1 ini menceng ya, atau mungkin tinggi sebelah. Jadi itu biasanya dari apa ya, dari sananya. Semuanya lah, nggak semuanya sih, jadi hampir semuanya itu swing armnya itu menceng. Jadi antara kiri dan kanan itu nggak sejajar gini. Jadi kebanyakan itu tinggi yang sebelah kiri. Kebanyakannya sih kayak gitu ya. Nah itu juga yang saya alamin di VR saya yang kedua ini ya. Yang putih kemarin juga sama, yang ini juga sama kayak gitu. Dan masalahnya di VR ini udah terselesaikan. Jadi kemarin masalah pertama ya, karena untuk yang motor VR saya ini mencengnya nggak terlalu parah ya. Jadi mungkin yang aku akalin di sini cuman di bagian ini, rumah BLDC ini kita papas ya. Karena posisinya kemarin itu kayak gini ya, agak menceng ke kiri. Jadi rendah di bagian sebelah kiri gini. Otomatis yang bagian atas ya, ini rumah ini Pak pengunci BLDC ini kita papas. Supaya ini bisa naik ke atas, terus bagian bawahnya kita kasih ganjal plat cuy. Jadi ini gini ketarik ke atas. Nah, karena di sininya udah mentok di pengunci ya, pengunci BLDC atau setelan ini. BLDC-nya ini kita nggak bisa papas lagi di bagian sini, karena kalau kita papas lagi otomatis pengunci ini bentur di bagian atas sini cuy. Jadi ini mentok segini. Nah karena masih kurang ke kanan gini, nah kita akalin yang sebelah kanan ganti yang sebelah bawah kita papas, kita bikin turun. Habis kita papas otomatis di bagian atas ini ada celah. Nah celah itu kita kasih plat supaya bagian BLDC-nya nggak ke atas kalau motor ini dinaikin cuy. Jadi posisinya biar stay di bawah ya, biar nggak ke atas. Nah kita kasih plat di bagian dalam sini gitu cuy. Cukup simpel karena untuk mencengnya ini nggak terlalu parah ya. Terus untuk masalah kedua di swing armnya itu di bagian tatakan skok yang sebelah kiri. Kalian cek motor VR Q1 kalian yang sebelah kiri pasti tatakannya itu agak masuk ke dalam. Nah itu yang menyebabkan skok di sebelah kiri itu posisinya menceng kayak gini, nggak lurus, menceng kayak gini. Nah jadi menurutku karena skok itu menceng kayak gini, otomatis yang dominan main itu bakalan sebelah kanan dulu cuy. Karena skok ini kan menceng kayak gini ya, otomatis panjang skok kiri dan kanan itu beda. Nah jadi otomatis panjangnya itu lebih panjang yang sebelah kanan, karena ini kan nggak lurus. Jadi ini kan posisi menceng kayak gini, otomatis skok kanan ketekan dulu, baru skok ke kiri yang ketekan gitu. Jadi mungkin skok yang sebelah kiri ini nyusul, karena posisi panjangnya beda. Karena posisi skok yang sebelah kiri itu menceng ya. Jadi yang dominan main bakalan skok sebelah kanan. Dan kemungkinan juga nanti yang bakalan cepet bocor itu skok yang sebelah kanan, karena mainnya itu lebih dominan sebelah kanan. Itu menurutku ya, itu menurut analisa saya cuy. Nah di sini sebelum saya pasang semua, saya pikir lagi. Sebelumnya kemarin udah kepasang semua juga gitu. Jadi udah armnya juga udah selesai, udah aku cat juga gitu. Aku pikir-pikir lagi, daripada aku nanti bongkar-bongkar lagi. Nah ini aku lepas lagi cuy. Jadi kemarin ini aku lepas semua total ya, arm-armnya. Ini aku gerinda. Jadi ini aku gerinda, aku geser ke luar gitu cuy, supaya ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu simetris, jadi nggak terlalu masuk ke dalam. Nah hasilnya seperti ini sekarang. Skok udah lurus ya cuy ya. Nah udah lurus karena ini kita udah geser ke sebelah luar ya. Itu kita bawa ke tukang las kemarin habis berapa ya, 15.000 kalau nggak salah untuk ngelas bagian skoknya ini gitu. Terus di bagian kemarin di video berapa ya, itu kita juga udah jelaskan ya, di bagian swing arm dalam ini kita juga las full. Pokoknya untuk penguatan arm itu kita kasih semaksimal mungkin lah, karena untuk BLDC nya ini kita udah upgrade ke 3000 watt, otomatis putarannya nanti bakal lebih kenceng dan bakalan lebih kuat cuy.
Jadi supaya lebih meminimalisir getaran atau amit-amit lah ada apa-apa ya wis kita rapikan sekuat mungkin gitu cuy. Jadi nanti biar kita nggak kerja 2 kali gitu. Nah ini udah selesai semua masalah arm menceng, shock yang menceng ini udah selesai semua. Jadi mungkin tinggal penyetelan kontrolernya aja. Kita belum sampai ketemu ya, nanti nunggu ahlinya aja karena di sini aku nggak paham untuk penyetingan ini. Aku cuman paham restorasi atau modifikasi, modifikasi aja. Dan selanjutnya di bagian sini ya, nih ini kita kasih jalur stang. Jalur stang ini pakai punyaan Satria FU ya, model Satria FU ya, bukan punyaan Satria FU. Karena ini bukan yang originalnya, ini yang 15 ribuan. Jadi ini yang KW lah. Cuman ini cukup berat sih, jadi menurutku ini udah cukup baik, cukup bagus lah. Mereknya juga merek Monster atau apa ya kemarin, pokoknya merek itu. Kalau kalian cari bandul ya cari yang berat cuy, cari yang berat banget, kalau bisa yang berat banget. Karena semakin berat bandulnya itu tadi, semakin bagus untuk meredam getaran. Dan untuk masang bandulnya juga kalian jangan asal pasang, kalian harus bukan cari ya, jadi kalian harus kasih jarak. Nah jangan sampai bandul itu mepet ke bagian karet stang. Kalau bandul ini mepet ke bagian ini karet stang, itu sama aja nggak bisa ngeredam getaran cuy. Karena ini terlalu mepet. Nah harus ada jarak kayak gini supaya bandul itu bisa getar ya. Getaran dari stang itu ditransfer ke bagian bandul, otomatis yang getar nanti yang bagian bandul ini, dan akhirnya bisa ngeredam di bagian nih karet pegangan stangnya cuy. Itu sih menurutku ya. Terus di bagian sini ini udah kita kasih apa, presentasi baterai. Ini bawaan apa sih, bawaan dari BMS-nya ya katanya. Kita buka joknya ya. Nah ini hasilnya, ini penampakannya ya, penampakan dari dalam. Kalau kita buka joknya, jadi ini udah agak nongol dikit kayak gini. Jadi ini bagasinya mungkin ya masih muat, cuman muatnya kayaknya nggak apa ya, nggak bisa banyak lah. Mungkin kalau buku-buku atau mantel itu masih bisa muat, tapi kalau yang tebel-tebel itu nggak mungkin bisa muat ya. Nah ini untuk wiringnya ya, wiring controller Fotole M100, BLDC-nya pakai MKYS atau apa sih itu, pokoknya MKYS kalau nggak salah. Ya, nantinya rencananya tak bawa ke rumah masku ya, biar dikerjakan di sana aja, biar bisa cepet selesai juga, dan kita tinggal gas test drive ya. Kemarin sempat aku pesen plat nomor ya, cuman plat nomornya nggak sesuai pesanan, aku retur. Terus apalagi ya, udah nggak ada lagi sih, udah itu aja. Nih tampilan dari depan kayak gini ya. Kalau kita pasang kemarin aku sempet fitting, itu keren banget, maco banget lah, hitam dove-nya itu mantap. Oke, mungkin itu aja sih video update tentang VR Q1 saya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komentar aja di bawah, atau mungkin bisa bantu saya buat menyelesaikan masalah BLDC dengan kontrolnya ini, karena sampai sekarang belum ketemu. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan saya Sugunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.